Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Sun, terus 6 cawan, Temperance, Justice, 2 tongkat, 2 pedang, The High Priestess, 7 pedang, dan kartu Knight of Swords ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin ada yang baru saja menerima sebuah kejelasan baru ya. Jadi kejelasan telah datang, telah kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kehidupan kalian ya. Cukup bagus kok energinya ya. Misalnya mungkin ada yang baru saja menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. The Sun, oke? Dan lihat di bawahnya kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada upaya juga ya untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira urusan apa yang baru saja kamu coba selesaikan Sagittarius? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan urusan dalam keluarga, mungkin urusan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. 6 cawan, oke? Dan lihat di bawahnya kartu Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi caranya akhir-akhir ini memang ada sebuah langkah moderasi. Artinya itu pelan-pelan saja ya untuk mengejar tujuan. Sambil apa? Sambil berpikir dengan lebih seimbang ya. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan, pelan-pelan ketika mendekati seorang, mungkin lagi pelan-pelan untuk mengejar target, dan lain-lain. Temperance ya. Ini sudah kamu alami Sagittarius akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu Justice. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk periode kali ini ada yang akan menerima sebuah kejelasan juga. Jadi kejelasan masih akan kamu dapatkan kali ini ya. Cukup bagus energinya. Misalnya mungkin ada yang akan menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai sesuatu hal ya, kejelasan mengenai pekerjaan keuangan, dan lain-lain nantinya ya. Justice, oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru. Jadi sepertinya pikiranmu lagi penuh dengan rencana Sagittarius ya. Jadi kira-kira ada sebuah taktik baru ataupun rencana penting gitu yang akan mulai kamu persiapkan. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana mengenai keluarga, mungkin rencana untuk pindah kerja ya, rencana mengenai karir, mengenai keuangan, mungkin rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain nantinya. 2 tongkat ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit ragu-ragu kali ini Sagittarius. Ragu-ragu ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mendekati seorang, ragu-ragu ketika mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. 2 pedang ini. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti ada sebuah langkah pasif ya, tidak terlalu aktif gitu untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. The High Priestess. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang nih. Jadi ceritanya untuk bulan Juli memang masih ada sebuah rencana penting yang masih akan kamu lanjutkan ya. Kamu persiapkan gitu. Jadi kira-kira apa strategimu, apa rencanamu sekitar bulan Juli nanti ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Knight of Swords ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli ada sebuah cara pintar ya, langkah cerdas gitu yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan, untuk mengejar target, mampu berpikir cerdas ketika menyelesaikan masalah, dan lain-lain nantinya. Knight of Swords. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 koin ya. Oke, jadi bisa dikatakan akhir-akhir ini memang ada sebuah kejelasan baru tadi kan, The Sun, yang baru saja kamu dapatkan gitu, yang berkaitan langsung dengan segi keluarga dan keuangan ya, 10 koin. Misalnya mungkin ada yang baru saja menerima kejelasan dari anggota keluarga di rumah ya, kejelasan mengenai kondisi di rumah misalnya, mungkin kejelasan mengenai kondisi keuangan ya, dan lain-lain. Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Cukup bagus energinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands, jadi sepertinya hatimu lagi antusias kok ya, merasa lebih antusias, lebih energik, lebih semangat untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian tadi, 6 cawan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit bingung juga akhir-akhir ini Sagittarius. Bingung ketika mendekati seorang, mungkin lagi merasa bingung untuk mengejar target, merasa bingung ketika mengambil keputusan ya, dan semuanya itu perlu dihadapi sambil bergerak dengan moderasi, pelan-pelan saja ya, temperance tadi. Jadi silakan gunakan intuisimu 7 cawan sambil berpikir dengan lebih seimbang, temperance ya. Ini sudah kamu alami Sagittarius akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu The Sun lagi ya, yang melambangkan unsur kejelasan ya. Oke, kartu The Sun dan Justice tadi ya, sama-sama melambangkan bentuk kejelasan. Jadi lumayan bagus energinya ya. Jadi bisa dikatakan untuk periode kali ini masih ada sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan tetap akan kamu dapatkan juga kali ini Sagittarius, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Bagian lain jangan lupa kartu The Sun juga melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi sepertinya hatimu lagi happy banget sepertinya Sagittarius. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada kabar baik juga yang akan kamu terima nantinya ya, The Sun. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi ya. Jadi bisa dikatakan ada rencana baru tadi, 2 tongkat yang akan mulai kamu susun yang berkaitan langsung dengan fondasimu sendiri. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana ya mengenai keluarga, rencana mengenai karir, mengenai bisnis ya, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain. 4 tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan lagi yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi sepertinya hatimu agak sedikit ragu-ragu tadi kan, 2 pedang. Ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan sebuah urusan yang masih menggantung tadi, 6 cawan. Jadi perlu untuk ekstra semangat nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi bisa dikatakan ya, untuk bulan Juli ada perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. The High Priestess tadi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Pentacles. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada rencana baru, strategi baru ya, 7 pedang ya, yang akan kamu susun yang berkaitan langsung dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan nantinya. King of Pentacles. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 pedang lagi ya, yang melambangkan bentuk keraguan-raguan. Jadi hati-hati nih ya, untuk bulan Juli memang hatimu agak sedikit ragu-ragu juga, ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan dan lain-lain. Namun semuanya itu akan kamu hadapi dengan pikiran cerdas ya, Knight of Swords. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu untuk menentukan langkah yang terbaik sekitar bulan Juli yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.